Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin jamaah salat maghrib yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, hidayah serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam ini kita kembali lagi datang ke rumahnya Allah menunaikan tugas wa ta'ala, yaitu melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan seluruh aktivitas ibadah yang kita lakukan sebelumnya, kita telah menyampaikan bahwa zakat ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam kaitannya dengan rukun Islam. Kita sudah sampaikan bahwa terkait dengan rukun Islam itu diibaratkan sebuah bangunan yang kuat, kokoh, indah, di mana kokohnya, kuatnya, keindahannya itu karena beberapa komponen ada di dalamnya. Jadi ada beberapa komponen bersatu sehingga menjadi bangunan yang kuat, kokoh, dan indah. Seperti halnya juga, jadi itu diibaratkan sebuah bangunan. Sama juga dengan rukun Islam ini. Kita sudah sampaikan bahwa sebuah bangunan itu pertama yang dibuat atau yang pertama kali dilakukan. Ya, jadi kalau ada yang mengaku dirinya sebagai seorang muslim tapi tidak salat, itu tandanya ya agamanya tidak kuat. Ya, bahkan dikatakan oleh Nabi, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Siapa yang meninggalkan salat, berarti dia telah meruntuhkan agamanya. Jadi bukan agama Islam yang diruntuhkan, tapi agamanya yang dia runtuhkan. Ya. Dan ini juga kita sudah jelaskan secara panjang lebar pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita lanjut pada poin yang ketiga, elemen yang ketiga dalam sebuah bangunan itu. Setelah ada pondasinya, kemudian sudah ada tiangnya, apalagi yang perlu kita lakukan dalam membangun ini? Ya, tentu dindingnya. Ya, begitu konstruksi bangunan. Jadi setelah tiang ya dicor, kemudian pasang dinding. Ya, pasang dindingnya. Nah, apa yang menjadi dinding dalam rukun Islam? Yang menjadi dinding keislaman kita yaitu as-shaum, puasa. Ya, jadi puasa itu, jadi ketika kita berpuasa berarti kita membangun dinding. Kita membangun dinding yang kuat. Hal ini telah dijelaskan oleh Nabi dalam hadisnya,
Ya, as-shaum junnatun. Ya, as-shaum junnatun. Puasa itu perisai. Ya, puasa itu perisai, dinding. Ya. Apa yang jadi dinding? Dinding itu fungsinya apa? Dinding itu tentu fungsi utamanya adalah melindungi. Ya, melindungi. Jadi melindungi kita punya keislaman. Jadi kalau mau keislaman kita tetap terjaga, ya maka kita harus perkuat dindingnya, yaitu dengan berpuasa. Nah, oleh karena itu kita sering mendengar kalau di bulan Ramadan, ya insya Allah tidak lama lagi kita akan masuk. Kita sering mendengar para guru-guru kita menyampaikan ya bahwa di antara manfaat puasa itu ya mampu melindungi diri kita ya, dari mengikuti hawa nafsu. Ya, jadi itu salah satu manfaat puasa. Ya, dapat melindungi diri kita ya dari godaan hawa nafsu. Ya, makanya ada sebuah hadis yang mengatakan ya ini maknanya ketika ada orang yang mengajak kita untuk berkelahi, ya, ketika ada orang mengajak kita berkelahi, maka katakan saya ini puasa. Ya, coba ya. Jadi ketika ada orang mengajak kita untuk berbuat sesuatu yang tidak benar, katakan saya puasa. Ya, saya puasa. Nah, dan memang dampak dari puasa ini, coba kita, ya, dan ini kita bisa rasakan sendiri. Ketika kita puasa, ya, keinginan, ya, hawa nafsu untuk melakukan apa-apa yang biasa kita lakukan di luar puasa, itu bisa kita tahan itu. Bisa kita bentengi. Bisa kita bentengi. Contoh, ya, contoh keinginan makan, ya, keinginan makan. Ketika kita puasa, kita tidak berani makan. Sekalipun misalnya kita ini sendirian di rumah, ya, istri, anak-anak, semuanya keluar, ada kegiatan. Kita tinggal sendiri di rumah ini. Makanan sudah ada makanan. Tapi kita tidak berani makan. Kenapa? Karena kita sadar kita ini puasa. Nah, ini namanya salah satu makna dinding. Ya, dinding. Jadi ketika kita mampu melawan itu, berarti kita mampu menjaga keislaman kita. Jadi mampu membentengi diri kita dari godaan, keinginan dan hawa nafsu. Ya, banyak yang manfaat yang bisa kita rasakan. Ini yang umum, ini yang bersifat umum seperti menahan. Kita mampu menahan diri untuk makan, mampu menahan diri untuk minum, mampu menahan diri untuk bergaul dengan istri. Ya, itu yang umum. Itu yang umum. Ya. Dan juga membentengi diri kita untuk melakukan dosa. Ya, jadi orang-orang yang betul-betul puasa itu betul-betul jaga dirinya dari dosa. Ya, jaga dirinya dari dosa. Kenapa? Karena hakikat dari puasa itu bukan hanya sebatas menahan diri untuk makan. Itu hakikat puasa. Jadi memang secara syariat
Jadi kan agama ini kan bertingkat-tingkat. Ada syariat, ya, ada hakikat. Jadi hakikat itu lebih mendalam. Ya, ibaratnya syariat itu kulit, hakikat itulah isi. Jadi kalau dikatakan hakikat dari puasa, isinya puasa itu sesungguhnya bukan hanya sebatas menahan lapar, menahan haus, dan menahan untuk bergaul dengan istri. Bukan hanya itu. Itu syariatnya. Itu kulitnya. Tapi isinya puasa itu menahan seluruh anggota badan ini untuk melakukan dosa. Itulah dinding. Ya, misalnya mulut. Kita kan berusaha tahan mulut ini ketika puasa itu. Ya mungkin di luar puasa mungkin mulut ini ya agak longgar kata-kata keluar. Ya, baik buruk biasa itu. Tapi ketika kita puasa kita tahan. Kita tahan. Ya. Mata juga kita berusaha menahan itu. Telinga, tangan, kaki, intinya anggota badan kita ini kita berusaha untuk ya bagaimana bisa tercegah untuk melakukan dosa. Kenapa? Ya karena kita paham, para guru-guru kita sering menyampaikan itu. Ya, ketika kita tidak mampu mempuasakan mulut kita, kita tidak mampu mempuasakan mata kita, tidak mampu mempuasakan telinga kita, tidak mampu mempuasakan tangan, kaki kita. Ya, itulah yang disebut oleh Nabi dalam hadisnya, kam min shaim laisa lahu jazaa'un min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Ya, banyak orang berpuasa tapi tidak mendapatkan pahala dari puasanya, nilai dari puasanya, kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Ya, semata-mata hanya menahan lapar saja, menahan haus saja, pahalanya tidak ada. Kenapa tidak ada? Habis gara-gara mulutnya, habis gara-gara matanya, habis gara-gara telinga. Jadi yang dimaksud di sini puasa sebagai dinding, ya berpuasa sesuai dengan makna hakikatnya. Tapi kalau puasa syariatnya saja, semua orang bisa. Jangankan kita muslim, non muslim juga puasa. Mereka juga puasa. Atau orang yang mau dioperasi juga puasa. Ya kan syaratnya mau dioperasi kan harus puasa dulu. Ya bahkan orang yang mau periksa darah saya cek darah, puasa dulu 1 malam. Puasa dulu baru bisa objektif pemeriksaan darah. Ya. Jadi yang dimaksud di sini puasa ya puasa yang betul-betul puasa. Itulah yang makna hakikatnya puasa. Ya, jadi bisa membentengi diri kita ya dari godaan hawa nafsu, juga bisa membentengi diri kita dari untuk melakukan dosa. Nah, itu makna puasa sebagai dinding. Kalau diibaratkan sebagai bangunan. Nah, ini semuanya sekali lagi kenapa kita perlu lindungi, ya ini semata-mata bukan hanya keislaman kita yang terlindungi, nah, tentu yang juga yang terlindungi yaitu keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Nah, saya kira itu penjelasannya bahwa sebuah bangunan itu yang penting, yang terpenting juga adalah dinding. Nah, dalam rukun Islam yang menjadi dindingnya adalah puasa. Nah, selanjutnya, nah inilah intinya pembahasan kita ini. Setelah ada dinding, jadi sudah ada fondasi, tiang, dinding, apalagi yang belum? Ya, dinding itu. Ya, itu belum.
Dinding itu dilengkapi dengan ada pintu jendela sebagai akses keluar masuk. Ya, akses keluar masuk kita ini manusia barat, termasuk juga akses keluar masuk udara, ventilasi. Ini semuanya ada ventilasi, ada pintu, ada jendelanya. Nah, dalam rukun Islam yang menjadi pintunya, yang menjadi jendelanya, yang menjadi ventilasinya, ventilasi udaranya sebagai akses keluar masuk, itulah zakat. Jadi pintu-pintu ini, jendela-jendela itu ibaratnya zakat dalam sebuah bangunan. Itu zakat. Nah, apa manfaatnya pintu? Apa manfaatnya jendela? Apa manfaatnya ventilasi? Ya, tentu yang paling utama adalah memudahkan, ya kan? Kalau kita mau masuk rumah dengan mudah lewat pintu, jangan lewat atap, ya kan? Biasa pencuri lewat di atas, dia bongkar di atas. Itu menyusahkan itu. Masa mau masuk rumah lewat atap? Ya, jadi salah satu fungsi ya, pintu itu memudahkan. Itu satu. Apalagi fungsinya? Ya, keindahan, estetika sebuah bangunan itu, ya kalau bangunan itu ada pintunya, ada jendelanya, ada ventilasi udaranya, itu kan menunjukkan keindahan sebuah bangunan. Coba kita bayangkan kalau ada rumah, ya, tidak ada pintunya, tidak ada jendelanya, bagaimana? Ya, tidak ada ventilasi udaranya, itu tidak indah kelihatan. Nah, ini menunjukkan bahwa salah satu hakikat zakat itu memudahkan. Nanti kita kaji dari aspek mana kemudahan. Apa yang memudahkan? Itu kita perlu kaji itu. Kemudian zakat itu menunjukkan keindahan. Ya. Apanya yang indah? Nah, ini perlu kita gali ini. Perlu kita gali. Ya, sehingga orang-orang yang memang diberikan harta oleh Allah yang banyak itu termotivasi untuk berzakat dengan melihat zakat itu ternyata indah. Zakat itu memudahkan. Ya, tapi ini perlu digali dulu dari aspek mana itu. Kemudian manfaat pintu jendela dengan ventilasi, maksudnya ventilasi udara ini, yaitu manfaat kesehatan. Jadi kalau rumah Pak itu ada ya pintu jendela ventilasi, berarti rumah itu tandanya sehat. Itu tandanya sehat. Ya, tapi kalau tidak ada pintu, tidak ada jendela, tidak ada ventilasi, itu kita punya rumah itu penat. Ya, kemudian pokoknya tidak sehat lah. Dan ini juga menunjukkan bahwa zakat itu menyehatkan. Jadi paling tidak tiga. Zakat itu memudahkan. Yang kedua, zakat itu membuat indah. Yang ketiga, zakat itu menyehatkan. Ya, menyehatkan. Nah, kita gali dulu sisi mana zakat itu menyehatkan. Ini dulu. Nanti kalau masih ada waktu kita jelaskan semuanya. Ya, jadi ini banyak pandangan ulama, ya, manfaat kesehatan dari zakat. Jadi zakat itu sehat. Apa yang menyehatkan? Ya, yang jelas
Ya, paling tidak ya bisa menyehatkan tubuh kita ini. Jadi zakat itu bisa menyehatkan tubuh. Zakat juga bisa menyehatkan mental. Ya, mental. Ya, zakat bisa menyehatkan hati dan jiwa kita. Jadi banyak, ya banyak yang disehatkan ya oleh zakat. Ya, misalnya zakat itu menyehatkan fisik. Ya, itu menurunkan resiko penyakit jantung. Itu menurunkan resiko penyakit jantung. Kenapa? Ya, kenapa sampai itu menurunkan penyakit jantung, risiko penyakit jantung? Ya, karena orang yang berzakat itu ya jelas orang yang berzakat itu menunjukkan bahwa dia syukur. Dia pahami bahwa ketika dia keluarkan zakatnya, ini bentuk syukurnya kepada Allah. Nah, karena dia sudah mewujudkan rasa syukurnya kepada Allah dengan zakat itu, ya maka hidupnya tenang. Hidupnya tenang. Nah, ketenangan itu membantu kesehatan jantung. Jadi ketika kita hidup tenang, jantung itu akan sehat. Jadi resiko, jadi orang yang jantung itu karena ya selalu gelisah. Tidak ada ketenangan dalam hidupnya sehingga dia jantung. Jadi resiko jantung sebenarnya kita semuanya ada jantung, ada potensi penyakit jantung sebenarnya. Kita ini potensi penyakit jantung. Jadi semua organ-organ tubuh kita ini, kita semua risiko itu, risiko. Kita punya jantung, ada risiko penyakit jantung. Ya, kita punya organ-organ yang lain, itu risiko itu yang menyebabkan penyakit. Ya, tapi yang menentukan apakah kita ini berdampak pada penyakit-penyakit tersebut tergantung daripada ketenangan. Ya, jadi orang yang berzakat itu ya, wujud kesyukurannya, jadi merasa tenang. Ya, ya. Ketika dia tenang, ya itu membantu menjaga tekanan darahnya. Jadi kalau sudah tenang, tidak stres, ya berarti tekanan darah bisa normal. Kenapa tekanan darah tinggi? Itu karena stres. Ya. Oh, dari aspek itu. Dari aspek itu dinilai. Yang kedua, ini kesehatan fisik. Ya. Orang yang berzakat itu meningkatkan imunitas. Jadi dengan zakat itu dapat meningkatkan imunitas. Imun. Ini kita semua butuh imun, imunitas. Dalam tubuh ini kita butuh imun, stamina. Ya. Ya, kita butuh imun ini. Ternyata zakat itu dapat meningkatkan imunitas. Ya, kenapa? Karena orang yang berzakat itu ada kebahagiaan tersendiri. Ya, ada kepuasan tersendiri. Ya, coba kita rasakan. Misalnya Bapak Haji setiap tahun berzakat. Ada kepuasan, ada kepuasan.
Alhamdulillah, saya sudah tunaikan sepunya kewajiban. Jadi ada kepuasan, ada kebahagiaan tersendiri. Ya, tentu yang dimaksud di sini ya orang yang menunaikan zakat, ya orang yang betul-betul ya ikhlas dalam berzakat. Karena ada juga orang berzakat enggak ikhlas. Dia berzakat terpaksa. Kan ada juga begitu. Nah, kalau ada orang berzakat terpaksa, oh tidak ada dampak. Tidak ada dampak kesehatan pada fisiknya. Ya. Jadi itu dapat meningkatkan imunitas. Ya, dari aspek kenapa? Karena orang yang berzakat itu pasti ada kepuasan tersendiri. Ya, ada kepuasan dan kebahagiaan tersendiri yang muncul. Ya, sehingga berdampak pada imunitasnya. Ya, sehingga sehat. Nah, kemudian yang kedua, ya, menyehatkan mental. Ya, menyehatkan mental. Ya, salah satu di antaranya ya, orang yang berzakat itu akan menghilangkan kecemasan dan stres. Itu kan bagian mental. Jadi orang yang berzakat itu akan menghilangkan kecemasannya. Ya, biasa kan ada orang yang belum zakat, dia cemas. Aduh, saya ini belum zakat ini. Jangan-jangan nanti kalau saya tidak zakat ini, itu kan cemas. Nah, tentu yang dimaksud ini orang yang paham, orang yang sudah paham dengan zakat. Tapi orang yang tidak paham dengan zakat, tidak ada kecemasan itu. Ya, tidak ada kecemasan. Kenapa dia merasa tidak ada beban dengan hartanya? Jadi orang-orang yang memiliki harta banyak itu ada beban tersendiri. Merasa cemas. Ini tanggung jawabnya saya punya harta ini. Kalau saya tidak keluarkan zakatnya, ini nanti di akhirat saya nanti akan mendapatkan, saya akan diberikan siksaan oleh Allah. Ada rasa cemas. Nah, ketika dia sudah berzakat, itu dapat menghilangkan kecemasannya, rasa stresnya. Nah, itu di antara bagian kesehatan mental. Kemudian zakat juga bisa menyehatkan hati dan jiwa. Ya. Apa yang disehatkan hati dan jiwa ini? Misalnya menyehatkan hati dari sifat kikir. Ya, jelas itu. Jadi orang yang berzakat itu jelas tandanya hatinya sehat. Ya, dari mana? Dari sifat kikir. Satu, sehat hatinya dari tamak. Tamak. Yang ketiga, sehat hatinya dari cinta dunia. Jadi orang yang berzakat itu tandanya dia tidak cinta. Buktinya dia serahkan hartanya. Bahkan bukan hanya zakat, dia berinfak, bersedekah. Padahal itu bukan kewajiban, tapi dia tetap senang gitu. Itu tandanya nggak cinta dunia. Iya. Nah, itu satu. Jadi saya menyehatkan hati dari sifat-sifat tercela, kikir, tamak, cinta dunia. Yang kedua, menyehatkan hati yaitu melatih hati ikhlas. Ini kan memberi. Misalnya, memang sih kalau harta kita sedikit, kan sedikit juga. Ya, misalnya 100 juta. Berapa zakatnya 100 juta? 2.500.000, ya kan? Ini belum terlalu banyak ini kalau kita mau hitung-hitung. 2.500.000.
Tapi bagaimana kalau ada orang hartanya sampai misalnya 1 miliar aja, 1 miliar aja. Mulai 1 miliar. Sudah berapa? 25 juta. Dia pikir, banyaknya 25 juta ini. Padahal banyak hartanya, tapi dia pikir, bukan hartanya dia miliki, dia pikir zakatnya, banyaknya 25 juta. Ini satu motor ini. Satu motor. Bagaimana kalau hartanya 10 miliar, 250 juta. Wih, sudah mulai pusing ini. Datang petugas zakat. Bapak berapa hartanya? Setelah saya hitung itu 10 miliar. Oh, berarti Bapak wajib kalau zakat 250 juta. Kaget. Itu banyak. Yang dia lihat zakatnya. Tapi dia tidak lihat berapa harta yang Allah berikan sama dia. Jadi zakat itu melatih keikhlasan. Ya. Paling tidak 2 itu. Itu bisa menyehatkan. Jadi pertama, menyehatkan sifat-sifat tercela, kikir, tamak, cinta dunia. Yang kedua, melatih diri ikhlas. Karena ini masalah memberi. Ya, karena ada juga memberi tidak ikhlas, kebanyakan begitu. Ya. Nah, kemudian apalagi yang disehatkan? Ya, yang disehatkan menyehatkan hubungan sosial, menyehatkan hablum minas. Maksudnya ketika orang kaya memberikan harta zakatnya kepada orang miskin, berarti hubungan orang kaya orang miskin baik. Namanya sehat. Itu makna singkatnya itu. Jadi menyehatkan hubungan sosial. Ya. Kemudian menyehatkan ekonomi. Oh. Zakat juga itu bisa berdampak pada ekonomi, Pak. Ya, dan banyak lagi. Nanti kita lanjut karena sudah masuk waktu. Ini banyak sekali yang disehatkan. Ini memang perlu kaji ini untuk ya supaya kita termotivasi ya untuk menunaikan ibadah zakat. Sekira inilah kajian kita malam ini dan insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wa da'wati wal irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.